Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Festpen Situbondo tahun 2020. Dan kali ini berjumpa bareng saya, Nova Liza. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Nova aja ya. Biar lebih akrab aja sih ya. Dan sore hari ini kita akan kedatangan 3 orda pastinya yang bakalan membahas mengenai dunia perkuliahan. Jadi bagi adik-adik yang khususnya kelas 12 nih ya, bisa banget untuk live streaming di IG Festpen Situbondo. Jadi nanti kita bakalan ulas bagaimana sih dunia perkuliahan itu. Jadi buat kalian yang penasaran banget jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk live streaming di IG Festpen Situbondo. Dan untuk kesempatan di sore hari ini, sebelum kita perkenalan dengan pemateri, ada baiknya kita mengetahui apa saja sih kegiatan dari Festpen Situbondo untuk tahun 2020 ini. Jadi yang pertama nih ada kegiatan roadshow yang sedang kita selenggarakan di sore hari ini. Dan dalam waktu dekat ini di tanggal 21 sampai 26 Juli 2020 bakalan ada seminar. Jadi buat adik-adik bisa banget untuk joinan ya bareng Festpen Situbondo. Dan juga di tahun depan nih, di tahun 2021 nanti bakalan ada expo dan juga tryout. Ini cocok banget buat kalian yang pengen tahu ada apa saja sih di Indonesia, kira-kira perkuliahan di mana aja selain di Situbondo, selain di Jember, selain di Malang, seperti itu ya. Dan untuk sore hari ini, yang mau review juga untuk kegiatan roadshow kita di hari-hari sebelumnya yang mungkin nggak kebagian waktu nih ya untuk live streaming, bisa langsung cek IG-nya di Festpen Situbondo. Oke, untuk mempersingkat waktu di sore hari ini kita bisa langsung aja panggil kedua pemateri kita. Yang pertama dari Orda KSY yaitu keluarga Situbondo Yogyakarta. Monggo silakan untuk pemateri kita. Waduh, sore hari ini saya kedatangan 2 pemateri ganteng ya. Berarti di meja ini saya paling cantik. Aduh, benar-benar. Jadi nervous saya ini ya kalau kelihatan orang ganteng kayak gini. Saya yang nervous ini. Gitu ya. Berdua ya nervous ya. Jadi saya yang GR ini. Oke deh. Untuk sore hari ini untuk mengawali perjumpaan kita ada baiknya dong kita kenalan dulu. Katanya sih kalau nggak kenal maka nggak sayang maka gitu sayang, ya. Okay, tapi ada yang sayang tapi gimana ya? Oke deh. Boleh langsung dari Masnya yang pertama. Iya perkenalkan, saya Unggul Fajar Hidayat, saya dari keluarga Situbondo Yogyakarta, kebetulan juga menjabat sebagai ketuanya, alhamdulillah. Nah terus saya kuliah di Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Oke, sekarang udah semester berapa nih? Sudah semester 7, baru naik ke 7. Oke, siap. Masnya? Baik, sama ya kayak Mas Unggul semesternya ya terutama ya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi Sugiarto. Teman-teman biasanya manggil saya Fauzi gitu. Saya dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusannya pendidikan administrasi perkantoran. Oke. Jadi dari 2 kampus yang berbeda ini bakalan asik kayaknya ya obrolan kita sore hari ini. Jadi nggak monoton untuk informasi yang Gadjah Mada tapi juga ada UNS ya? UNY. Oh UNY, oke. Dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ada Mas Fauzi dan juga Mas Unggul di sore hari ini. Berbicara mengenai Festpen ya. Kira-kira tema apa sih yang diambil untuk KSY sendiri yang akan diangkat di sore hari ini? Kebetulan kami itu dapat beasiswa ya temanya. Mungkin cukup umum ya, umum tapi khusus juga gitu karena khususnya beasiswa jadi nggak bermain di arah kehidupan kita di kampus seperti apa seperti itu. Intinya ya kalau kami kaji, kalau kami juga alami, kebetulan saya juga dapat beasiswa juga, beasiswa bidik misi saya tahun 2017. Intinya kalau beasiswa itu satu sih, kita nggak perlu pintar atau kita nggak perlu istilahnya dalam tanda kutip tidak mampu, enggak, tapi lebih kepada effort kita. Kalau kita males-malesan pasti kita nggak dapat bidik misi, betul kan ya sih? Betul. Jadi di bidik misi itu persyaratannya itu banyak, jadi ada yang buat proposal, ada yang bikin, kamu harus bikin video, kamu harus bikin kayak motivation letter. Nah itu kan kalau orang males itu nggak mau, walaupun kita pinter nih misalnya IPK kita 4, kalau kita nggak mau ya kita nggak bakal ngerjain. Intinya satu, effortnya harus dikuatin, usahanya harus dikuatin seperti itu. Jadi memang harus semangat diri ya, dari diri sendiri tuh harus ada motivasi untuk dapat beasiswa. Oke, kalau dari Mas Fauzi sendiri? Kalau dari saya pribadi Mbak, 11-12 sebenarnya sama seperti Mas Unggul ya, yang mana juga dari beasiswa terutama buat adik-adik Situbondo nih ya.
Kalau mama mengejar beasiswa itu benar-benar ya pertama usaha. Itu, dan kedua minta doa sama orang tua, karena benar-benar itu yang paling mustajabah lah intinya maksudnya. Nah, seperti itu. Dan juga kalau terutama kayak di Jogja sendiri ya Mbak ya, perihal beasiswa itu banyak sekali. Jadi saya pikir mungkin dari adik-adik Situbondo yang ingin kuliah di Jogja gitu kan ya, banyak sekali beasiswa, tinggal bagaimana kita mencari informasi tersebut. Banyak sekali macam-macam. Salah satu contohnya itu semacam ada beasiswa BI yang dimana itu langsung di bawah naungan dari Bank Indonesia. Nah, terus dilanjut dengan beasiswa unggulan yang dimana itu langsung dinaungi dengan Kemendikbud. Itu sih, dan banyak lainnya lagi seperti itu. Oke, jadi banyak banget pilihan beasiswa ya, tidak hanya bidik misi yang mungkin ini paling terkenal ya, bidik misi, kemudian juga ada beasiswa PPA. Mungkin ada beberapa adik-adik kelas 12 juga yang pengen tahu apa aja sih beasiswa yang ada di UNY, kemudian yang ada di UGM juga, bisa langsung live streaming deh di Festfans Situbondo. Dan untuk selanjutnya nih ya, kalau tadi kita sudah mengulas masalah beasiswa, itu yang pada umumnya gitu ya. Iya. Kalau misalnya di UNY sendiri, untuk kehidupan perkuliahannya itu seperti apa? Kalau di UNY sendiri ya Mbak ya, untuk hidup ke perkuliahan itu, kalau saya pribadi tuh hampir sama kayak kampus-kampus lainnya seperti itu. Ada yang mahasiswa itu sibuk dengan organisasi juga, dan juga ada yang mahasiswa itu ada yang tiba-tiba kupu-kupu kuliah pulang gitu kan. Terus ada yang dia benar-benar mahasiswa itu sibuk nongkrong di kampus, mungkin gak ada kerjaan seperti itu. Dan juga terutama nih yang biasanya dikeluhkan sama mahasiswa, banyak sekali mereka itu mengeluhkan perihal tugas dan tugas seperti itu. Tapi memang kalau orang kuliah itu banyak tugas juga ya. Namanya juga menempuh pendidikan, kalau nggak ada tugas tidur di rumah itu. Nah, itu rebahan lah ya. Kaum rebahan nih. Kaum rebahan. Oke, kalau untuk Mas Unggul sendiri di UGM itu seperti apa? Saya nggak berbicara UGM ya, lebih kepada Jogjanya deh. Ini sedikit boleh. Promosi aja ya. Kita tahu kan Jogja itu ini kota pelajar gitu. Nah, sudah di ini kan, sudah kayak di pikiran kita nggak ada kayak kota pekerja, ini kota pelajar cuy. Jadi istilahnya kalau kita kota pelajar, gaulannya sama pelajar ya, kita mau nggak mau ya harus belajar kayak gitu. Jadi ada yang nyelow, tapi malamnya begadang tuh. Ini karena ngelihat temennya itu, wah temanku ambis, aku juga ambis, aku nggak mau lebih baik tidak tidur sehari daripada mengulang 6 bulan kayak gitu. Gitu ya. Jadi kuliah lebih ini ya, bosan kalau misalnya nggak ada kegiatan selain perkuliahan sendiri gitu ya. Oke, kira-kira hal penting apa sih yang mau disampaikan untuk adik-adik yang ada di rumah yang lagi live streaming sore hari ini dari Mas Fauzi dan juga Mas Unggul sendiri? Kebetulan juga kemarin nih ya, KSC itu ngundang Pak Wabu, Pak Wakil Bupati Situbondo. Nah, katanya Pak Wabu bahkan ada tuh kalau adik-adik itu yang mau jurusan tertentu. Jurusannya itu kayak kedokteran, kedokteran gigi sama kalau nggak salah komputer deh kalau nggak salah. Nah itu kalau jurusannya itu terutama nih kedokteran nih, karena kedokteran itu memang dibutuhkan di Situbondo. Ada tuh namanya beasiswa Situbondo Unggul. Nah kalau kalian itu bisa masuk kedokteran itu dijanjikan katanya harus mengabdi kepada Situbondo. Jadi kita harus bekerja di Situbondo. Nah kuliahnya itu dibiayai sama pemerintah 100% full, tapi harus berkontribusi kepada Situbondo ya, alias bisa kerja dan jadi PNS di Situbondo lah. Enak sih menurut saya sih. Iya enak. benar banget. Karena dapat kerja, karena ya dokter juga istilahnya juga butuh kerja kan, apalagi udah dapat jaminan kan, enak tuh kalau bisa masuk seperti itu. Oke, jadi memang sesuatu itu ada feedback gitu ya. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan, baru ada hak yang baru kita dapat seperti itu ya. Oke. Kalau dari Mas Fauzi sendiri, kira-kira hal penting apa sih yang mau diulas untuk adik-adik kelas 12 khususnya nih yang lagi live streaming sore hari ini? Baik, kalau saya pribadi karena ini lagi ngebahas beasiswa ya Mbak ya, Mas Unggul juga. Intinya buat adik-adik kelas 12, pertama yaitu tadi jangan ngeluh perihal mencari beasiswa seperti itu. Dan juga di dalam ketika kita sudah mencari informasi, otomatis ada kayak melengkapi berkas-berkas administrasi yang mungkin dirasa itu sangat ribet seperti itu. Nah, sedangkan padahal itu beasiswa itu nggak main-main seperti itu kan. Jadi harapannya benar-benar sungguh-sungguh, karena salah satu contoh kayak beasiswa unggulan, bahkan seperti PPA juga
dan juga seperti beasiswa BI yang tadi saya sebutkan, itu ada yang namanya kita nanti seperti membuat proposal gitu. Yang dimana proposal tersebut ya adik-adik juga yang mungkin yang nonton ini, itu nanti sebagai apa ya, acuan kita ke depan. Kayak contoh beasiswa unggulan. Di dalam beasiswa unggulan ini kita ditargetkan, terutama buat calon-calon maba ya, kita ditargetkan selama 4 tahun ke depan kita mau ngapain. Gitu Mbak. Soalnya nggak mungkin kan secara dikasih beasiswa terus calon mahasiswa itu ogah-ogahan lah, sedangkan feedbacknya tidak ada seperti itu. Jadi benar-benar harus apa ya, semangat gitu loh. Ya emang ribet gitu, dan juga perihal proposal tersebut itu banyak sekali tahapannya. Yang tadi saya bilang perihal perencanaan 4 tahun ke depan, dan juga perihal apa namanya, tes wawancara, karena itu nanti ada yang namanya semacam tes interview seperti itu, yang dimana kita diuji di situ buat nanti mungkin ditanyain mbaknya, masnya selama 4 tahun ke depan ngapain aja nanti, dan itu juga nanti kayak biaya pengeluaran selama 4 tahun ke depan, dan juga biaya hidup selama 4 tahun ke depan, itu benar-benar dirinci. Dan di situ pun juga ketika kalian goal ya, amin ya, buat terutama calon-calon maba dari Situbondo, ketika amin, saya yakin dah ketika kalian akan terbayarkan tersebut ketika mendapatkan beasiswa seperti itu. Memang untuk mencapai sesuatu yang luar biasa itu ada pengorbanan di balik itu semua ya. Ya, bener Mbak. Oke deh. Untuk sore hari ini untuk adik-adik yang ada di rumah, mungkin ada pertanyaan bisa langsung aja ya di kolom komentarnya di IG Vespen Situbondo. Nanti kita bakalan ulas apa saja sih yang menjadi keluhan dari adik-adik di rumah juga ya. Masih seputar dengan beasiswa nih ya. Kalau beasiswa kira-kira ketika kita mendapatkan beasiswa misalnya dari BI gitu ya. Iya. Kira-kira apa sih persyaratan atau hal yang harus kita lakukan supaya beasiswa itu terus kita dapatkan selama 4 tahun ke depan? Oke, jadi untuk beasiswa BI sendiri Mbak, yang saya tahu ya, jadi itu nanti seleksinya itu bertahap. Pertama ngumpulkan berkas kayak surat keterangan bahwasanya itu mahasiswa diterima di kampus tersebut. Terus nanti juga pencatatan ngirim kayak biaya kuliahnya dia. Nah, terus nanti ketika sudah seleksi administrasi. Nanti setelah itu tahap wawancara seperti itu. Oke. Selama menjalankan kegiatan perkuliahan dengan biaya beasiswa misalnya nih, apakah ada tuntutan tersendiri, misalnya IPK nih nggak boleh di bawah 3 atau bagaimana? Oke. Kalau perihal kayak seperti BI gitu ya Mbak ya, kalau seperti perihal BI, kalau BI ini ya kalau IPK otomatis itu nggak hanya tuntutan dari beasiswa tersebut, tapi tuntutan dari orang tua. Mungkin Mas Unggul juga merasakan seperti itu kan, tuntutan dari orang tua. Pokoknya harus di atas target gitu, harus belum bisa mencapai targetnya seperti itu kan. Nah, itu udah wajib fardu ain lah gitu kan. Terus kalau perihal yang lainnya itu kayak organisasi Mbak. Nah, ini mungkin terutama buat adik-adik yang pengen dapat beasiswa tapi masih males-malesan pengen tetap rebahan, itu salah besar. Jadi benar-benar harus aktif di sini, karena mahasiswa ini tidak hanya dituntut perihal akademis saja, tapi kita mengasah yang namanya soft skill. Nah, dari soft skill tersebut kita harus melatih attitude kita, terus juga melatih leadership kita. Nah, di situ benar-benar dituntut dari beasiswa tersebut. Jadi kita harus aktif kontribusi di acara-acara tadi tersebut gitu. Oke, jadi mendapatkan beasiswa tidak hanya cuma-cuma dapat duit aja ya, tapi kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari tuntutan itu yang tadinya tuntutan akhirnya menjadi pelajaran hidup ya. Oke, untuk Mas Unggul dan juga Mas Fauzi nih ya, kira-kira bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa? Kalian berdua kan ini penerima beasiswa ya. Awal mulanya gimana sih, kenapa sampai jadi mahasiswa berprestasi seperti itu? Cara menerima beasiswa ya? Monggo Mas Unggul. Menerima beasiswa. Jadi saya kebetulan dapetnya bidik misi. Jadi bidik misi itu kalau pengalaman saya nih ya, kalau di UGM atau mungkin juga kalau nggak salah di UI juga sistemnya kayak gini. Jadi ada beasiswa yang awalnya itu dari sekolah, dari SMA-nya, dan yang kedua itu ketika kita masuk kalau bidik misi ya. Jadi kita bisa dapat bidik misi kalau kita masuk, namanya bidik misi pengganti. Jadi ada nih teman-teman kita yang mungkin itu diculik sama universitas lain. Kebanyakan tuh UGM tuh diculiknya sama itu sekolah tinggi atau politeknik ini. Nah, itu saya juliknya itu sama itu. Nah, kan itu biasanya ada yang dapat bidik misi dan itu nggak keambil, itu biasanya ada penggantinya. Nah, kebetulan saya itu penggantinya. Kalau jadi beasiswa pengganti ya ini lebih kepada kayak
surat RT kayak gitu, surat dari kepala desa keterangan tidak mampu, sama foto-foto rumah kita. Nah, juga bidik misi itu kita dapat duit juga ada nih. Kalau di UGM itu bidik misi ada organisasinya namanya Kamadiksi nih. Kamadiksi kalian juga bisa dapat nih soft skill seperti itu. Dan juga ada pengalaman nih, saya juga pernah ikutan beasiswa lain. Jadi kalau kita mau ikutan beasiswa itu kadang ada yang syaratnya itu harus tidak pernah mendapatkan beasiswa. Nah, kebetulan ada nih salah satu persyaratan yang dia itu boleh kalau kita dapat beasiswa itu boleh masih ikutan seperti itu. Nah, kebetulan kakak ini pernah ikutan, dan jeleknya itu ketika kakak tuh gak lolos di tahap akhir, cuy, di tahap wawancara. Sakitnya ngesek banget ya Mas Unggul ya. Perjuangan udah panjang ya. Panjang banget, decek kayak gitu. Tapi gara-gara kakak gagal, nah itu dikasih tahu gimana sih kamu gagalnya di mana gitu. Jadi itu ada beberapa tahapan. Nanti kalian pasti tahu lah kalau kuliah itu seperti apa. Kalau dari Mas Fauzi sendiri? Kalau dari saya salah satu contohnya aja kayak PPA sekarang ya Mbak ya. Yang dimana itu tiap kampus itu pasti menyediakan seperti itu. Nah, kalau dari PPA sendiri, kalau di kampus saya sendiri Mbak ya, yang dituntut buat persyaratan itu seperti ya itu IPK gitu kan. IPK. Terus juga kedua itu dituntut apa sih, udah kontribusi apa sih kamu di kampus seperti itu. Ya harapannya nanti untuk perihal PPA bener-bener adik-adik ya, buat calon-calon mahasiswa ini harus kontribusi lah buat kampus. Sekarang gini, apa namanya Mbak ya, ketika kampus memberikan beasiswa tapi mahasiswa masih ogah-ogahan, itu sama ya tadi, kasih eman-eman lah perihal feedbacknya seperti itu. Terus perihal apa namanya, perihal tadi sertifikat gitu. Jadi ajuin aja apa yang kamu dapat kayak prestasi-prestasi itu diajuin aja semuanya. Bahkan gak cuma prestasi akademik, tapi prestasi organisasi itu juga masukin saja. Seperti itu, Mbak. Hal yang paling penting yang ingin saya tanyakan ya, ini untuk Cynthia Chandani, mudah-mudahan pertanyaannya terjawabkan ya dari dua pemateri kita di sore hari ini. Kira-kira masih mengenai beasiswa. Selama kita menjalankan beasiswa, misalnya nih udah 2 tahun berjalan ya, di awal kita perjanjian nih bakalan dapat beasiswa selama 4 tahun nih, nah gitu. Kemudian selama 2 tahun males-malesan gitu ya, apa ada kemungkinan dicabut atau pengurangan jumlah nominal yang diberikan atau bagaimana? Saya punya pengalaman, ada teman saya yang dicabut, ada karena dia keseringan bermain Mobile Legends, guys. Jadi Mobile Legends itu memang kalau berlebihan itu memang membunuh, guys. Jadi IPK dia turun seturun-turunnya. Nah, jadi prosedurnya seperti apa? Tiba-tiba bakal ada nih surat dari institusi atau dari beasiswanya itu menuliskan bahwasanya Anda tidak menerima skor atau IPK yang dijanjikan awalnya seperti itu. For information aja, kalau bidik misi itu 2,75 IPK-nya. Jadi kalau di bawah itu otomatis bidik misinya dicabut. Atau juga kalau sudah lebih dari 4 tahun pasti juga dicabut seperti itu. Kalau dari Mas Fauzi? Mungkin saya nambahkan ya tutorial bidik misi terutama ya Mbak ya. Ada salah satu teman saya itu pasti ketika saya masih zaman-zaman maba Mbak. Ya. Orang tersebut mendapatkan bidik misi, tapi ketika semester 2 dia itu ternyata tidak melanjutkan, bahkan keluar dari kampus seperti itu. Lah, otomatis bidik misi itu akan tercabut. Nah, nanti bidik misi tersebut akan digantikan yang tadi Mas Unggul tadi cerita. Jadi kan ada yang namanya bidik misi pengganti seperti itu. Ini kita sudah membahas mengenai beasiswa bidik misi ya. Kalau misalkan beasiswa yang lainnya nih, kira-kira bisa nggak sih kita mendapatkannya dari semester 1 gitu, dari awal masuk kita mendapatkan beasiswa misalnya PPA atau beasiswa dari BI seperti itu? Kalau sepengalaman saya, beberapa beasiswa itu memang mengharuskan dia sudah punya IPK seperti itu. Nah, juga ini saya tadi lupa nambahin terkait bidik misi ya. Bidik misi sama zamannya saya sama yang sekarang itu berbeda. Jadi kalau sekarang itu harus ada pakai KIP ya, teman-teman. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu kalian tanyain aja ke BK-nya. Jadi itu memang yang pengurus itu sekolah. Jadi kalau saya memang pure kayak kepala desa ini cuman surat menyurat, tapi kalau ini harus ada kartunya. Jadi berbeda sistemnya. Nah, kalau misalnya tadi sorry Mbak, saya lupa pertanyaannya. Terlalu bersemangat nih Mas Unggul ya. Bersemangat. Tadi saya jadi lupa juga nih. Oh iya, beasiswa yang didapat semester 1. Ada contohnya itu Tanoto Foundation. Nah, di Tanoto Foundation itu syaratnya yang Mas tahu itu rapot. Jadi kalian rapotnya itu
sampai semester 5 seperti apa, dan nanti diseleksi, dan seleksinya cukup panjang. Tapi kalau dapat itu enak banget guys. Jadi kalau kita dapat itu, kita pertama dapat duit kuliah, dan kita yang kedua dapat ini soft skill seperti itu. Jadi pokoknya enak banget lah. Bisa dibilang dalam tanda kutip kalau bekerja nanti enak seperti itu. Oke, kalau dapat itu pasti enak ya. Kalau dapat enak. Kalau belum dapat perjuangannya panjang gitu. Kalau dari Mas Fauzi ada tambahan mungkin? Kalau dari saya sih, kalau dari semester 1 sih mungkin ya buat para calon-calon, kalau saya pribadi ya Mbak ya, mending ngincer BU, serius, beneran, nggak bohong, serius. Karena apa? Ketika kalian ngeplay, ketika kalian mencoba mencari informasi dan di situ ada kesempatan, insya Allah goal. Karena nggak tahu ya, mungkin tahun sekarang ya, ketika zaman saya di tahun 2017 ya Mbak ya, mungkin kayak Situbondo itu kan kayak masih agak daerah yang belum ada yang tahu seperti itu. Okay. Justru itu termasuk hal yang peluang banget buat adik-adik Situbondo seperti itu. Dan juga itu masih bisa ngeplay. Jadi ya tadi tidak ada persyaratan IPK, tapi lebih persyaratan rencana apa sih 4 tahun ke depan seperti itu. Okay. Seperti itu. Baik. Masih seputar ini ya, beasiswa ya. Kira-kira kalau beasiswa tadi kan di awal disebutkan juga kita membuat sebuah proposal. Mungkin ada tips sendiri gitu, gimana sih supaya kita bisa bikin proposal supaya bisa dapat beasiswa juga untuk adik-adik yang lagi live streaming di sore hari ini. Sedikit pengalaman yang saya tadi nggak lolos di wawancara, jadi saya tahu dulu lolos guys di tahap proposal. Oke. Cakep kan ya? Mantap. Tahap CV juga saya lolos guys. Nah, caranya adalah itu di tahap proposal itu kita nulis pertama harus jujur, yang kedua apa sih kontribusi kita kalau kita kalau kita bisa dapat beasiswa itu. Contohnya nih, misalnya ada beasiswa tentang pertanian. Nah, contohnya apa sih yang bisa kita lakukan ke institusi yang memberi kita beasiswa itu. Misalnya saya akan memajukan pertanian di Indonesia dengan penelitian-penelitian yang saya lakukan seperti itu. Dan juga kalau menyusun proposal atau motivation letter seperti itu, lebih kepada ini sih, jurusan Anda itu linear nggak sama tujuan goals Anda nanti, ya sama sih jatuhnya nanti sama yang tadi saya jelaskan itu. Oke, ada tambahan dari Mas Fauzi? Kalau saya tambahan sedikit ya Mbak ya, ketika tadi udah bener yang apa yang dijelaskan sama Mas Unggul, cuman lebih kayak bikin semenarik mungkin dari segi cover terutama. Karena dalam segi proposal mungkin mungkin ketika kita mengajukan mungkin sponsoran atau proposal, itu pasti yang dilihat hal utama itu adalah cover. Iya, benar. Ketika cover itu menarik, itu akan sebagai nilai plus lah bagi tim penilai yang wah ini niat banget seperti itu. Oke. Jadi ini penting banget ya buat adik-adik kelas 12 yang lagi live streaming di sore hari ini, yang mungkin butuh banget sih informasi mengenai beasiswa pada umumnya ya. Apalagi kalau yang namanya kuliah, gak cuma kuliah nih, waktu sekolah juga pasti yang dicari adalah beasiswa. Yeah. Bagaimana caranya supaya bisa jadi yang berprestasi di tempat pendidikan Anda. Oke deh, untuk pertanyaan selanjutnya nih ada lagi dari Ahmad Rizky ya sore hari ini, yang udah gabungan live streaming. Mau tanya nih, aku mau kuliah tapi nggak lolos rekrutmen untuk bidik misi. Beasiswa untuk siswa baru, kira-kira apa sih Kak yang misalnya kayak lebih full funded kayak gitu? Oh, jadi dia nggak lolos bidik misi. Nah, juga experience saya juga awalnya di SMA nggak lolos bidik misi, tapi karena ada beasiswa pengganti itu, saya dapat. Jadi fully funded jadinya sampai akhir. Nah, dan juga karena kan saya juga bayar 2 SPP ya. 2 semester 1, semester kedua saya bayar. Nah, karena saya dapat bidik misi itu nanti bisa bisa di reimburse atau bisa dikembalikan atau bisa dibayarkan lah istilahnya. Okay. Jadi dikembalikan SPP saya seperti itu sama institusi. Juga yang fully funded banyak sih, contohnya ini BU itu ya. BU itu ini dapat uang tunai ya. Ya. Seperti itu, dapat uang tunai. Beasiswa Beasiswa unggulan. Okay. Seperti itu. Banyak yang fully funded. Oke, mungkin bisa nambahin sekalian ya. Jadi kalau mungkin buat para calon-calon maba ya itu tadi kalau mau pengen yang full funded, yang rekomendasi dari saya itu BU. Karena dari BU ya, kalau yang angkatan saya di tahun 2017 itu ada 4 kali pencairan, Mbak. Oke. 4 kali pencairan, dan itu totalnya sekitar puluhan. Dan itu bener-bener, makanya tadi saya jelaskan, kamu itu mau 4 tahun mau ngapain, bahkan biaya buku pun itu dibiayai juga, Mbak. Jadi bener-bener tergantung planning dari calon mahasiswa ini 4 tahun ke depan itu mau ngapain seperti itu. Oke deh.
ini seputar beasiswa ya untuk di sore hari ini. Mungkin nanti ada adik-adik kelas 12 yang mungkin nggak nutut dari awal nih ya, bisa langsung review lagi materinya di IG Vespen Situbondo. Di situ sudah diulas bagaimana sih untuk mendapatkan beasiswa, apa itu beasiswa. Jadi kalian bisa review lagi materinya di sana. Dan terima kasih buat pemateri kita dari KSY Keluarga Situbondo Yogyakarta ya, dari Mas Fauzi dan juga Mas Unggul. Terima kasih kesempatannya sudah hadir di meja panas ini ya. Sangat panas, panas. Tapi adem karena ada saya loh. Wah, itu ya Mas Unggul ya. Terima kasih buat Mas Fauzi dan Terima kasih juga Mas Unggul atas kesempatannya. Oke.